Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa salama ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuna fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah berikan, man yuridillahu bihi khairan, berikan Allah yang Allah hendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya. Agama itu di dalam makna mudahnya itu nasihatnya, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Segala yang bercangkupan dengan agama itu makna luas. Budaya itu bisa jadi agama. Apa? Budaya beribadah itu jadi agama. Sosial itu jadi agama. Bersosial, berniat untuk kebaikan agama itu jadi agama. Bersosial untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya berarti jadi pahala, itu jadi agama. Antropologi membahas tentang ilmu kemanusiaan, ilmu studi tentang manusia dan sekitarnya, itu jadi agama kalau diibadatkan untuk takarub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Psikologi kalau untuk berdamai, menabaikan suatu kaum, itu jadi agama, memahami jiwa pemikiran seseorang. Apalagi ilmu sejarah, itu ilmu sejarah bisa jadi agama. Ketika apa? Ketika ilmu sejarah itu diperuntukkan untuk mencari bukti-bukti, dalil-dalil tentang sejarah masa lampau untuk pelajaran di masa depan, itu jadi agama, jadi nasihat buat kita. Tapi saya di sini akan mengakui diri saya sendiri. Ya. Saya mengakui diri sendiri tidak lepas, tidak jauh daripada perbuatan yang banyak, perbuatan yang khilafnya masalah untuk memposting segala sesuatu, video dan hal lain-lain yang itu semuanya ada di dalam kesalahannya saya. Kesalahan saya mutlak, tidak ada kesalahan orang lain, lingkungan sekitar. Jadi setiap apapun yang salah dari saya, hakul yakin itu kesalahan daripada nafsi saya, diri pribadi saya, jiwa raga saya. Saya tidak akan nyalahkan siapa-siapa ketika salah itu. Jadi kalau salah, saya yang salah. Apa yang terjadi dalam diri kita adalah akibat perbuatan saya. Nah, di sini yang kedua, ketika kita ditakdirkan sudah masuk ke dalam dunia sosial politik gitu, masuk ke ranah-ranah pengkajian ilmiah, kajian ilmu budaya, ilmu sejarah gitu. Jadi mau nggak mau saya itu yang tadinya nggak mau ngomong jadi ngomong gitu. Yang tadinya mau jadi sufi jadi ahli kalam. Jadi kebalikan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu jadi ahli kalam dulu baru jadi sufi. Kalau saya udah jadi, maksudnya pengen jadi sufi, sudah mendalami, tapi balik jadi ilmu kalam.
Tapi ya gimana, ini keadaan sudah seperti ini gitu. Jadi saya akan membahas beberapa hal yang terkait ini, mulai daripada Gus Miftah yang ceramah di gereja, mulai daripada orang yang mereaksi Gus Miftahnya, terus mulai daripada Habib Husain bin Ja'far Al-Haddar ya. Ingat, Husain bin Ja'far Al-Haddar, namanya bukan Ja'far ya. Kalau orang mengaku-ngaku orang yang mencintai atau penggemar Habib Ja'far ya, tapi nggak tahu nama aslinya Habib Husain itu dari Bangil. Ada yang bikin reaksi beliau Syiah, tapi saya juga akan mereaksi orang yang tidak punya adab dalam mereaksi seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW. Oke, dua aja itu ya yang sedang viral. Gus Miftah ya, Gus Miftah ceramah di gereja pakai puisi yang bagus menurut saya. Kita akan nilai secara objektif dulu. Puisinya bagus dalam rangka ukhuwah watoniyah, persatuan sebangsa setanah air. Waton, hizbul waton minal iman, hubul waton minal iman, maksudnya cinta tanah air di bagian dari iman. Itu kan sudah jadi motonya Nahdlatul Ulama. Dan menurut saya itu ketika ada orang yang emang motonya udah seperti itu, ya memang gak masalah gitu. Emang motonya seperti itu gitu. Terus masalahnya apa? Oke, kita urunut. Gus Miftah hadir di acara pokoknya acara Kristen ya, GKI kalau nggak salah, Gereja Kristen Indonesia atau lain-lain. Di situ juga hadir Pak Anies Baswedan. Berarti Gus Miftah memposisikan sebagai tokoh agama, karena tokoh negaranya ada Pak Anies Baswedan gitu. Nah, oke, akhirnya Gus Miftah berorasi. Orasi mengatasnamakan agama dong, karena atas nama negara sudah ada dong Pak Anies Baswedan dan lain-lain. Jadi kita pakai kaji secara mudah aja. Akhirnya menyampaikan hal-hal. Sebenarnya apa yang disampaikan kita harus objektif loh. Mana salahnya, tidak ada kan? Ya itu bagus. Kita tuh sebagai orang yang bernegara, itu penyampaian kekeluargaan, penyampaian cinta setanah air, sebangsa setanah air, toleransi. Itu kan betul ya, kalau untuk konteks negara ya, betul kan? Kita harus objektif kan. Cuman kok bisa direaksi? Oke, kita akan teliti yang mereaksi tentang Rasulullah SAW yang diberikan fatwanya oleh beberapa ustadznya, viral gitu. Ustadz Abdul Somad. Jadi dibenturkan dengan ceramah Ustadz Abdul Somad itu reaksi itu. Bisa jadi konteksnya kayak gitu, men rada nyambung lah ke situ. Bahwasanya intinya gini, yang melarang kita untuk masuk gereja itu Rasulullah, padahal tidak dijelaskan konteksnya apa, untuk apa dan bagaimana zamannya. Jadi saya, kalau untuk saya pribadi ya, masalah gereja gak gereja atau apa dan apa, lihat dulu itu acaranya apa gitu. Akhirnya klarifikasi kan, Gus Miftah klarifikasi di Kompas TV kalau nggak salah. Terus saya tidak diundang. Itu saya bukan keinginan saya, tapi diundang mengatasnamakan mewakil daripada NU gitu. NU kita ketahui gitu. NU itu emang seperti itu harakatnya sekarang gitu. Kita harus objektif. Oke, emang segitu, emang gitu gitu. NU emang gitu. Emang gitu NU itu. Jadi ketika yang menyampaikannya Gus Miftah atas nama NU dan seperti itu, ya emang gitu. Paham nggak? Jadi siapa yang salah? Ya harusnya dikritik terbukanya NU dong. NU. Karena atas nama NU gitu. Kalau mau jelas gitu. Tapi kan ini ya Gus Miftahnya yang diserang ya udah jadi tokoh. Yang nggak masalah diserang, nggak apa-apa gitu. Emang beberapa hal
akhirnya dibenturkan dengan, nah ini menurut saya kesalahan Gus Miftah itu ya. Jadi mungkin ya kita bersama kita koreksi diri gitu. Kita ilmu tuh banyak sebenarnya, orang NU tuh ilmu tuh jadi gudangnya ilmu. Oh, katanya yang mengaku Habib itu Sayyid Saif Alwi, yang mengakunya Sayyid, katanya dia bilang NU itu pelajarannya seperti Al-Azhar. Itu betul, ya betul. Dan NU itu pada pelajaran madrasahnya saja sudah sama S3 katanya, seperti itu. Ya betul, bisa jadi gitu. Tapi yang salah, yang menurut saya gitu ya, saya juga jadi bahan pertimbangan saya dan bahan renungan saya, kita itu kurang di akhlak kayaknya, adab gitu. Di ilmu tuh kita tuh udah nggak kebatas kayaknya. Kajian ilmiah masalah apapun mungkin kita bisa kaji, kita bisa ngomong. Tapi masalah akhlak dan adabnya kita itu sedang diuji ya. Contoh, Gus Miftah menyindir Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain itu mau nggak mau itu lebih tua pastinya. Keduanya dia di posisi Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita ngomongin adab kan, Gus Miftah nggak punya adab menyindir daripada seorang ulama, satunya diulamakan di dalam Majelis Ulama Indonesia, dituakan orang yang lebih tua dari beliau. Coba kalau kita ikut runtunan caranya Gus Miftah direaksi lagi sama orang yang lebih muda kan gitu lagi. Karena Gus Miftahnya yang menyontohkan mereaksi orang yang lebih tua. Jadi saya juga kepancing. Akhirnya saya, jadi bukan berarti saya nyalahin Gus Miftah, karena gitu radarnya. Jadi saya ngikut gitu. Jadi saya bertobat sekarang, saya nggak mau lagi mengomentari dengan yang tidak pakai adab gitu. Tapi kalau yang udah di-upload gitu, emang saya udah punya tujuan, maksudnya buat untuk menyampaikan ilmu, ya mohon maaf saya nggak akan hapus gitu. Contoh seperti postingan tentang Sayyid, tentang Habaib gitu. Nah itu Gus Miftah ya. Jadi kalau untuk langsung ke kajian masalah khilaf antar mazhab, kita repot. Kita akan dibenturkan kepada khilaful arba'ah, mazhab arba'ah. Kita belum belajar masalah perbandingan mazhab dulu. Jadi kita harus tahu. Jadi di situ tuh banyak cabang yang harus dibahas kalau kita membahas itu. Terus apalagi ya, kalau pendekatan masalah dakwah ya, konteks sekarang itu zamannya tuh beda mungkin ya, untuk dengan zaman dulu yang kita tuh masih ada sensitif dengan ketika itu pendekatan dekat dengan perang salib gitu. Karena ketika itu lagi benar-benarnya zamannya perang gitu. Sekarang mungkin lagi udah mulai kembali merangkai celah-celah untuk bukan damai ya, jadi biar perbaikan hubungan lah. Walaupun kita tuh tahu nanti ujung-ujungnya kita akan berperang lagi dengan Nasrani, kita nggak ada hadisnya, kita paham kan ya, kita akan berseteru dengan Yahudi, Nasoro gitu ya. Tapi kan itu hal yang secara eksplisitnya kan tidak berarti ditafsirkan kita tuh harus terus perang gitu. Ada beberapa hal Rasulullah mencontohkan akhlaknya dengan orang yang non muslim. Rasulullah melakukan muamalah, bahkan berhutang kepada orang Yahudi. Jadi ada titik-titik yang tidak boleh mengeneralisasi keadaan Rasulullah dan sekarang gitu. Oke lah, Gus Miftah beres lah ya. Ada reaksi Babe Aldo juga ya. Dengarkan reaksi orang tua gitu. Lucu. Jadi biar sebenarnya saya tuh kalau itu positifnya itu biar kita menumbuhkan intelektual kita, pengetahuan, pemahaman. Tapi yang saya khawatirkan takutnya ada nanti galil adab gitu. Jadi saya juga merasa ya Allah benar ya, salah saya. Tapi intinya manusia tidak lepas daripada dosa dan khilaf. Kita harus berubah gitu. Konten kita harus lebih adab. Tapi kalau untuk nyerang boleh nyerang, tapi nyerangnya dengan adab, dengan ilmu gitu. Ya, tidak menjelek-jelekan, tidak merendahkan. Mudah-mudahan kita berubah ya, insya Allah. Yang kedua tentang Habib Ja'far.
Habib Husain Ja'far Al-Haddar, ingat, bukan Habib Ja'far. Habib Husain Ja'far itu beliau tertulis di dalam catatan Rabita Alawiyah sebagai Ahlul Bait Rasul, Habib asli itu, bukan gadungan, bukan abal-abal. Adapun kita baru mengetahui biografinya, ternyata beliau punya latar belakang di Yapi Bangil. Yapi Bangil itu adalah salah satu lembaga Syiah tertua di Indonesia yang dikembangkan oleh Habib Ali kalau nggak salah, Al-Habsyi ya, Ali Al-Habsyi ya kalau nggak salah ya, dari Yapi itu. Dan itu sebenarnya dia tuh murid-muridnya dari para ulama Ahlus Sunnah, cuman beliau mengembangkan itu di Jawa Timur itu. Ada kekecewaan juga dari gurunya, tapi oke lah, mau nggak mau udah berkembang itu Yapi Bangil ini sampai sekarang. Akhirnya bahasa pusat tadi Syiah itu yang Ahlus Sunnah Jamaah, Syiah yang Isna Asy'ariyah itu di situ Yapi Bangil. Pro dan kontra kita harus nerima, itu emang udah ada Syiah di situ, itu faktanya. Akhirnya ada salah satu daripada mungkin lulusannya yaitu Habib Husain Ja'far Al-Haddar, itu yang sebutnya sebagai Habib milenial itu. Bagus, kita harus objektif, bagus pendekatan masalahnya. Dia merangkul orang-orang yang mungkin dalam pemikiran sedang tersesat kalau bahasa. Makanya dia untuk mendekati bikin namanya channel pemutar tersesat. Wah ini konspirasi, kita jangan dulu ngomongin konspirasi yang belum jelas dulu arahnya. Oke, kita bilangin dulu, oke, sebenarnya jelas, bagus, merangkul. Apa nih? Ini buka-buka, oh ini sesat, ini Syiah, Habib Syiah, gini loh. Terus tahu lah. Kalau engkau mencintai para habaib atau keturunan Rasulullah karena dia ahli politik